Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa kembali bersama channel Dalam Gelap. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya. Untuk kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga selalu diberikan kekuatan dan kelancaran sampai akhir nanti. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kawan-kawan untuk like dulu channel ini, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat cerita-cerita misteri di channel ini. Pada cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang diberi judul dengan Hantu Peminjam Senter. Terima kasih sebelumnya, posisikan diri Anda senyaman mungkin dan selamat mendengarkan. Makhluk dalam gelap atau biasa kita kenal dengan jin, iblis, setan, dan ataupun hantu juga memiliki tingkatan atau batasan kemampuan yang beragam atau berbeda secara energi, baik energi positif atau energi negatif. Di alam dalam gelap pun selalu terjadi pergesekan di antara kedua energi tersebut. Energi putih dan hitam, mulai dari yang paling rendah energinya sampai yang paling kuat energinya. Tidak dapat dipastikan apakah ada tingkatan yang paling rendah lagi dari level yang disebutkan di bawah atau lebih tinggi lagi dari tingkat yang paling tinggi. Yang paling jelas adalah mereka diciptakan Tuhan sesungguhnya hanya untuk tunduk dan beribadah kepada Sang Pencipta. Akan tetapi, ada beberapa golongan makhluk dalam gelap yang telah membangkang kepada Penciptanya serta tidak mau tunduk dan hormat kepada makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan, yaitu kita sebagai manusia. Malam Minggu adalah malam yang entah sejak kapan, malam di akhir pekan ini dijadikan sebagai salah satu malam yang spesial selain malam Jumat. Malam Minggu, terutama bagi para muda-mudi seumuranku saat itu, biasanya mereka akan keluar rumah untuk menemui kekasihnya atau menemui teman-teman sebayanya untuk sama-sama bermain atau sekedar kumpul bersama. Banyak aktivitas yang mereka lakukan sampai tengah malam bahkan sampai pagi menjelang. Takaran manfaat dan madorotnya atau baik dan buruknya silakan teman-teman ukur sendiri. Beda dengan kami saat itu. Bukan hanya karena kami berasal dari golongan jomblo. Sebenarnya pada saat itu kami pun mampu untuk mendapatkan pasangan seperti orang lain pada umumnya, pemuda-pemudi seumuran kami. Tapi kami memang belum berniat untuk hal-hal seperti itu. Malam Minggu bagi kami saat itu adalah saatnya untuk berkumpul di sebuah tempat yang gelap dalam kesunyian hutan. Berkumpul bersama seperti pada malam-malam Minggu biasanya. Tempat titik kumpul kami saat itu adalah sebuah gerai atau toko penjual peralatan-peralatan untuk aktivitas di alam terbuka. Satu persatu teman-temanku mulai berdatangan untuk pergi bersama menuju suatu tempat di Bandung Selatan. Apalagi kalau bukan bumi perkemahan Banyugiri sebagai rumah kedua kami. Saya, Guru, dan Dedi yang beralamat sama dan paling jauh datang terakhir. Tapi tidak terlambat tentunya. Dan sebagian dari mereka akan menunggu kami karena kami pergi dengan membawa mobil sendiri, Jeep putih tua kesayangan. "Yuk bro kita berangkat," kata Dedi kepada kami semua yang telah berkumpul bersebelas. Kami berangkat. 3 motor berboncengan dan sisanya ikut ke mobil Jeep. "Woi, kesebelasan para jombloan nih," sahut pemilik toko yang tak bisa ikut bermalam minggu dengan kami saat itu. 2 jam kemudian kami sampai di lokasi yang dituju. Menuju salah satu warung yang biasa kita singgahi. Warung nomor 2 dari depan. Para penikmat alam pasti tahu itu warung milik siapa. Sembari ngobrol, makan, dan ngopi, kami memutuskan untuk berkumpul di area mana. Dan keputusannya adalah kami akan berkemah di puncak Gunung Tikukur. Masuk dari akses trekking dari sebelah barat rawa. Ya, itulah kami.
Kami akan merasa gengsi kalau cuma mendirikan tenda di lapangan-lapangan terbuka yang biasa dijadikan tempat orang camping secara umum. Kami lebih suka menjauh dari keramaian. Setelah sholat maghrib berjamaah, kami mulai bergerak ke arah barat rawa untuk memulai naik ke Gunung Tikukur. Akses trekkingnya memang sudah ada. Tidak tegas, tapi akan terlihat kalau melakukan pendakian pada siang hari. Kalau pada malam hari, ya sedapatnya saja. Insting dan tanda alam adalah sebagai patokan kami. Hampir semua dari kami memegang senter. Kami sudah terbiasa melakukan perencanaan perlengkapan dan perbekalan, meski hanya untuk sekedar begadang bermalam minggu. Dalam tes DIP kami, peralatan sudah memadai untuk kebutuhan perjalanan harian. Seperti biasa, perjalanan akan dipenuhi dengan gelak tawa, saling ejek, jahil satu sama lain akan terjadi. Beberapa teman kami yang junior pasti sudah sangat sabar menerima ejekan-ejekan itu. Ya, memang itulah kami. Setelah kurang lebih berada di punggungan gunung, kami mulai tersadar bahwa kami telah salah ambil jalur. Kami terlalu geser ke sebelah kiri. Dan kalau diteruskan, maka kami akan masuk ke lembahan antara Gunung Tikukur dan Gunung Kolontok. Ya, tidak apa-apa juga. Kalau diteruskan, maka akan kembali masuk ke area hutan utama Banyukiri. Dan sebaliknya, kalau terus ke kanan, maka kami akan turun di area penduduk yang telah berada di luar kompleks Banyukiri. Dan itu pasti akan sangat melelahkan. Halt! Kita salah jalur. Mau lanjut kiri apa putar balik? Lanjut aja, sahut salah satu teman di antara kami. Akhirnya kami menerobos semak-semak untuk menuju titik sungai sebagai patokan kami untuk turun ke lembahan. Sepi dan sunyi. Hanya ada langkah kami, teriakan kami, gelak tawa kami, serta tebasan golok kami pada semak-semak di depan kami. Setelah sedikit berusaha payah menuruni lembah, sampailah kami di lembahan yang kami tuju. Sebenarnya kalau kami mau menuju ke lokasi ini, jalannya sudah terbuka lebar sejak dari batas rawa. Membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk jalan dan sampai di lokasi ini. Tapi kami tidak menyesal, malam minggu kami tetaplah seru. Singkat cerita, sampailah kami di titik yang dituju. Kemudian saya sendiri melakukan tata cara keamanan yang pertama apabila kita mau bermalam di bawah pepohonan besar dan tinggi. Kita harus perhatikan kemungkinan pohon rubuh dan ranting besar yang patah. Saya arahkan senter saya ke segala arah atas untuk memastikan kita akan aman apabila berdiam di bawahnya. Ketika saya arahkan senter pada salah satu pohon, saya melihat bentuk sosok vertikal tapi tidak berbentuk seperti pohon, manusia atau binatang lain. Hanya berbentuk asap tipis seperti sebuah tiang. Akan tetapi tiang itu seperti hancur dan hilang tertiup angin dengan cepat. Hanya kebetulan memang sedang membentuk sesuatu dan aku hiraukan saja. Sip, aman. Pasang di situ aja pelesitnya, kataku kepada mereka. Tempat kami berkumpul saat itu memang tempat yang sering juga kami datangi. Sedikit posisi lebih tinggi dibandingkan dataran sekitar. Kalau tidak salah, sampai sekarang lokasi itu juga masih ada. Kami mulai menggelar tikar kami masing-masing. Ada yang menggunakan matras, ada juga yang menggunakan ponco. Setelah kayu bakar terkumpul cukup banyak, api unggun pun telah jadi. Ritual pertama adalah ngopi. Ada juga salah satu dari kami yang membawa air naga, katanya untuk lebih menghangatkan. Ya, terserahlah. Selama itu dilakukan di posisi yang telah aman. Kami semua akan maklum. Kebahagiaan kami malam itu semakin terasa. Bernyanyi bersama diiringi ukulele yang selalu dibawa Dedi. Kopi dan tentunya air naga kan. Di tengah keriuhan kami, saya merasa ada orang yang berbicara. Pinjam senternya. Saya tentunya tidak menghiraukan. Hanya memang di antara kami yang duduk dan mengarah ke arah lapangan di bawahnya, sama-sama melihat senter itu bergerak seperti dibawa oleh seseorang. Lalu senter itu seperti digeletakkan di bawah sebuah pohon tumbang dan sinarnya mengarah ke pepohonan di atasnya. Kurang lebih sekitar 10 menit kemudian, ketika salah satu teman kami izin untuk pergi buang air kecil, mengambil senter dan berdiri. Bro, itu siapa yang bawa senter? Kata salah satu teman. Suara gitar masih terus dipetik hingga akhirnya stop. Berhitung, kataku. 1, 2, 3. Sampai 11, kami berhitung sesuai arah lingkaran.
Tadi siapa yang buang air kecil? Semua saling berpandangan dan saling menggelengkan kepala. Itu siapa yang bawa senter ke bawah? Lalu kami semua terdiam. Dan beberapa detik kemudian, tanpa ada komando, salah satu temanku berdiri dan berteriak sambil berlari turun menuju akses keluar. "Setan! Setan!" Dan otomatis, kami pun yang masih bersila sontak berdiri dan ikut berlari mengikuti teman saya yang telah lebih dulu berlari. Tak peduli dengan barang-barang yang ada di situ. Hanya berbekal senter saja kami berlari. Kami berlari terus, terjatuh, terantuk akar pohon, sampai akhirnya kami tiba di batas antara rawa dan hutan. Kami semua terengah. Ada yang muntah, dan bahkan masih saja ada yang tertawa nggak jelas. "Jir, tadi apaan?" sahut salah satu temanku sambil memegang lutut dengan kedua tangannya. Sebagai pertanda lelah dan segala posisi dilakukan sebagai orang yang telah berlari jauh, lelah, kaget, dan lucu. "Sekarang mau gimana?" kataku. "Mau masuk lagi gak?" "Ogah," jawab salah satu temanku dan lainnya ikut tertawa terbahak-bahak. "Udah, ke warung aja dulu," sambung dia. Akhirnya malam itu kami habiskan waktu tanpa tidur dan kedinginan semalaman, karena jaket dan peralatan lainnya ditinggal di lokasi kejadian. Malah, sebagian temanku ada yang ikut lari tanpa sepatu. Kita hanya berkumpul di depan api unggun di depan warung. Terpaksa, karena di dapur warung juga masih banyak aktivitas yang dilakukan oleh pemilik warung. Malam ini jadi ramai dan berisik sekali. Keesokan harinya, kami kembali ke lokasi semalam. Terlihat semua peralatan tersimpan persis pada saat kita tinggalkan. Basah karena embun. Hanya satu yang aneh, kayu bakar yang telah kami kumpulkan semalam sudah tidak ada. Begitu juga dengan senter yang semalam dipinjam setan, masih tersimpan, berdiri seperti semalam. Pagi itu masih terasa tidak nyaman di lokasi itu. Jadi kami segera membereskan peralatan kami untuk segera keluar dari lokasi camp itu. Entahlah, pengalamanku kali ini termasuk pengalaman seram atau lucu. Hanya saja mungkin kealpaan kita saat menikmati suasana malam itu terlalu berlebihan dan tidak sopan. Suka atau tidak, mari kita asumsikan hutan itu sebagai rumah orang lain. Tentunya sopan santun harus tetap dijaga dimanapun, kapanpun, dan itulah memang seharusnya menjadi sifat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Demikian teman-teman cerita dalam gelap kali ini, mudah-mudahan terhibur dan bisa memetik hikmah dari segala kejadian yang dialami dalam cerita ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar saya tambah bersemangat untuk terus membuat video-video kisah misteri di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.